Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kembali kita boleh datang kepada Tuhan. Kembali kita boleh bersekutu dengan Bapa kita. Dia Bapa yang mengasihi kita, Dia Bapa yang ada buat kita. Karena itu bersyukur bahwa kita boleh berhubungan, bersekutu, intim dengan Dia. Mari manfaatkan waktu yang ada untuk benar-benar kita masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati kehadirannya, menikmati kasih-Nya. Mari sembah, kami menyembah-Mu, kami sembah, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Kami naikkan sembah kami naikkan pujian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang dahsyat. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, kami sembahkan, kami menyembah-Mu. Kau Tuhan yang selalu menyertai hidup kami. Kau Tuhan yang selalu ada buat kami. Kami tidak perlu takut Tuhan. Kami tidak perlu khawatir akan hidup kami. Karena kami tahu kami punya Allah yang setia. Yang selalu menyertai, menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
ku tidak takut. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari katakan, ku tidak takut, ku tidak takut. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus Mama
memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Mari terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber kemenangan, Engkau sumber segalanya. Kami gak perlu takut, kami gak perlu khawatir,
karena Engkau bersama kami. Engkau yang berperang, Engkau berperang ganti kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau gak pernah membiarkan kami bergumul sendirian. Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai dan menolong kami. Karena itu kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir Tuhan. Karena kami tahu kami bersama-sama dengan Engkau, kami tidak sendiri. Sampaikan firman-Mu pagi hari ini Tuhan, supaya firman-Mu ini menjadi kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sama-sama kita akan baca dari Mazmur pasal yang ke-20 mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Ayat yang berikutnya berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ayat berikutnya berkata, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri dan tetap tegak. Ayat ini ditulis oleh Raja Daud. Kita tahu bahwa ada banyak peperangan yang Daud harus hadapi. Bukan hanya peperangan antar bangsa, tetapi juga dengan pribadi-pribadi yang begitu iri terhadap dia, begitu memusuhi dia. Bukan hanya Raja Saul yang iri kepada dia, tetapi bahkan sampai anaknya sendiri Absalom juga menjadi musuh di dalam hidupnya. Tetapi Daud itu percaya kepada Tuhan. Dia berkata, dia menuliskan Mazmur ini berdasar pengalaman berjalan dengan Tuhan, pengalamannya berjalan dengan Tuhan. Dia berkata, kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Dan dikatakan sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Bapak Ibu Saudara, kunci kemenangan adalah ketika Daud itu hidup di dalam pengurapan Tuhan. Daud itu bersandar kepada roh Tuhan, pengurapan Tuhan di dalam hidupnya. Dan dia tahu bahwa bukan kekuatannya yang membuat dia menang, bukan kekuatannya membuat dia bisa mengalahkan musuh, tetapi dia tahu bahwa ketika roh Tuhan itu menyertai dia, pengurapan Tuhan itu penuh dalam hidupnya, maka dia berkata, Engkau Tuhan yang memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi kemenangan-kemenangan yang Daud alami itu bukan kemenangan yang biasa Bapak Ibu Saudara.
Tetapi dikatakan Daud berkata bahwa ini kemenangan yang gilang gemilang. Ya. Menghadapi siapapun, Daud itu melihat bahwa Allah itu begitu berperang bagi dia. Allah itu begitu menyertai peperangan itu. Hingga Allah itu yang memberikan kemenangan, bukan kemenangan-kemenangan yang biasa. Tetapi kemenangan yang gilang gemilang. Ya, ada beberapa contoh kisah Daud di dalam Alkitab. Bahkan ketika dia harus menghadapi Goliat, ya, yang secara manusia Daud itu enggak ada apa-apanya. Daud enggak punya pengalaman berperang, pakai pakaian perang aja dia enggak bisa jalan. Daud adalah orang yang enggak punya kemampuan untuk berperang. Tapi dia berkata, engkau datang dengan pedang, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Daud ngerti benar bahwa yang memberi kemenangan dia adalah bukan keterampilannya berperang, keahliannya berperang, kemampuan dia. Tetapi Daud tahu benar bahwa kemenangan yang gilang gemilang itu anugerah yang dianugerahkan Tuhan di dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan orang yang diurapi oleh Tuhan, dia bukan berperang dengan kekuatannya sendiri, tetapi roh Allah lah yang menolong dia untuk berperang. Dia berkata engkau datang dengan pedang, mungkin dengan kemampuan berperang yang luar biasa, mungkin dengan keterampilan yang luar biasa, bahkan dengan tubuh yang begitu besar dibandingkan dengan Daud yang begitu kecil, enggak ada apa-apanya. Tetapi Daud tahu benar siapa yang berperang bagi dia. Siapa yang ada di balik kehidupannya. Dia tahu benar bahwa dia enggak berperang sendiri. Dia tahu benar bahwa ada Allah yang besar yang menyertainya, yang mengurapi hidupnya. Ya, dan bahkan Daud berkata, orang ini menegakkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Ada banyak orang yang berperang, dia bermegah dengan apa yang dia miliki, keterampilannya, kemampuannya, apa yang dia punya, pengalaman berperangnya, pengalaman kerjanya atau apapun. Dan itu membuat mereka gak lagi merasa butuh Tuhan. Gak lagi merasa harus melibatkan Tuhan di dalam peperangan. Karena mereka merasa bahwa senjataku cukup kuat. Keterampilanku cukup banyak gitu. Untuk kemudian pengalaman berperangku cukup banyak. Hingga aku gak lagi perlu Tuhan. Tapi beda dengan Daud. Daud berkata bahwa orang ini boleh memegahkan kereta, yang lain boleh memegahkan kuda gitu ya. Tapi dia berkata kita bermegah di dalam nama Tuhan. Nama Tuhan Allah kita. Dia tahu betapa Allah itu Allah yang luar biasa, Allah yang bekerja bersama-sama dengan dia. Dan Allah yang besar itulah yang membawa Daud kepada sebuah kemenangan yang gilang gemilang. Nah Bapak Ibu Saudara, apa korelasinya dengan hidup kita? Hari-hari ini kita mungkin enggak menghadapi peperangan yang nyata Bapak Ibu. Tapi kita berperang dengan hidup sehari-hari kita. Kita berperang dengan kondisi ekonomi kita. Kita mungkin berperang dengan karakter anak-anak kita yang sekarang dunia maya itu begitu mempengaruhi hidup mereka. Kita berperang dengan pekerjaan kita dan ada banyak medan perang yang harus kita hadapi di dalam hari-hari kita. Ada banyak hal yang harus kita hadapi, tapi mari belajar dari hidup seorang Daud. Dia tidak mau mengandalkan kekuatannya, dia tidak mau mengandalkan pengalamannya, dia tidak mau mengandalkan apa yang dia miliki. Dia berkata, engkau boleh bermegah atas kereta perangmu, engkau boleh bermegah atas kudamu. Tapi aku mau bermegah
di dalam nama Tuhan Allah yang besar. Nama Tuhan Allah yang luar biasa, Allah kita. Wow, ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karena itu mari belajar dalam hidup kita, di dalam peperangan kita. Mari tetap andalkan Tuhan. Jangan merasa kita kuat Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita merasa kuat, kita enggak lagi butuh Tuhan. Kita enggak lagi mengandalkan Tuhan. Tetapi ketika kita merasa bahwa kita ini lemah, kita enggak berdaya, maka kita akan terus melibatkan Tuhan di dalam hari-hari kita, di dalam setiap kancah peperangan kita. Hingga kita menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Ini yang Tuhan janjikan buat setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang senantiasa mau mengurapi kami, menyertai kami Tuhan. Bahkan menolong kami, menyertai kami di dalam setiap peperangan yang harus kami hadapi. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami tidak mengandalkan kereta kami, kuda kami tidak mengandalkan kemampuan kami, kekuatan kami, pengalaman kami, kebisaan kami atau apa yang kami punya. Maka Engkau Tuhan yang turun tangan menyertai dan menolong kami. Dan kami percaya ketika kami mengandalkan Engkau, ketika kami melibatkan Engkau di dalam peperangan kami Tuhan, maka Engkau Tuhan yang selalu memberikan kami kemenangan yang gilang gemilang di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus menjadi pribadi yang melekat, mengandalkan Engkau, bersandar kepada Engkau di dalam apapun yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, kami selesai pagi ini. Tapi biarlah Allah Roh Kudus yang terus menyertai, memimpin, menolong kami di dalam hari-hari kami. Bahkan di sepanjang hari ini, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat, kami percaya ada Tuhan yang menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang mau senantiasa menyertai dan menolong hidup kita. Amin. Tuhan memberkati.